Halo guys, kembali lagi bersama DF Story Me. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul The Hero Returns. Manhwa ini bercerita tentang pahlawan manusia terkuat Kim Sung In. Dia telah bertarung dan mempertaruhkan segalanya, tapi dia masih tidak bisa mencegah kehancuran dunia. Tapi kisah legendanya baru saja dimulai. Saat dia kembali ke 20 tahun yang lalu penasaran dengan alur ceritanya. Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene terlihat Kim yang sepertinya masuk ke alam bawah sadarnya, banyak sekali arwah atau wujud yang meminta tolong kepada dirinya. Sepertinya Kim adalah seorang pahlawan, itu meminta untuk diselamatkan, namun Kim menangis dan memanggil nama ibunya. Di hadapannya terdapat bayangan ibunya. Kim berkata, mereka semua bilang kalau aku seorang pahlawan. Kenapa aku harus jadi pahlawan? Aku ingin berhenti. Ini sangat susah sekali. Dan menakutkan, ibunya berkata, wahai anakku, kamu adalah harapan dunia ini. Jadi berhenti terdengar lemah, dan matilah. Layaknya seorang pahlawan, ibunya pun mendorong dirinya ke arah arwah-arwah itu berada, dan sepertinya dia kembali tersadar. Dia sepertinya sedang bertarung di suatu tempat. Sepertinya dia juga terluka sangat parah. Dia pun berpikir, kukira aku bisa mengambil nafas dulu dan beristirahat. Nampak sekali di hadapannya terdapat monster-monster yang sangat banyak. Dan sepertinya cukup kuat. Mereka semua tidak memberi Kim waktu untuk beristirahat. Cukup banyak yang berkumpul, ini benar-benar sangat menyebalkan. Dia akan mengalahkan monster-monster itu seorang diri. Magic power miliknya yaitu 97, dan peringkat magic power adalah 9. Dia berniat menerjang ke arah monster itu, dengan melompat ke arah mereka seorang diri. Dia mempunyai title hero. Dia menyerang monster itu dengan cara membabi buta menggunakan pedang miliknya. Beberapa monster telah dikalahkan dengan sangat mudah oleh dirinya. Namun jumlah monster ini benar-benar banyak, tak peduli dia mengalahkannya. Ini seperti tidak ada habisnya. Dia sepertinya benar-benar sangat kelelahan dan terluka. Namun sepertinya ada monster yang berkata seperti yang diharapkan dari The Human Hero. Monster itu sangat besar dan memiliki tanduk seperti kambing. Sepertinya itu adalah bos monster yang akan dilawannya. Monster itu berkata kekuatan yang menarik, dan monster itu bernama Fafnir. Aku mengakuimu kalau kau berhak untuk menjadi bagian dariku. Aku akan mengalahkanmu dan merebut kekuatan milikmu. Monster itu melancarkan serangannya ke arah Kim. Dia benar-benar merasakan kesakitan. Karena mendapatkan serangan telah, Kim berpikir apakah jadi begini akhirnya. Dia pun bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pahlawan? Jangan membuatku tertawa. Aku bahkan tidak bisa melindungi siapapun. Di hadapannya telah terdapat banyak sekali monster yang menuju ke arahnya. Dia sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Dia pun berkata, pahlawan apanya? Pada akhirnya aku bukanlah siapa-siapa. Dan terlihat Fafnir yang akan melancarkan pukulan ke arah Kim. Namun dia sepertinya melihat beberapa orang yang membangunkannya. Sepertinya mereka adalah teman-temannya. Mereka berkata, bro, kukira kau mati tadi, tiba-tiba pingsan begitu. Kim benar-benar terkejut. Dia bahkan bangun seperti hantu. Dia masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Dia berpikir, apakah ini mimpi? Aku yakin tadi aku melihat Fafnir. Mereka semua pun bertanya, apakah kau ngelindur? Kalau kau sudah bangun, waktunya kita hajar lagi. Sepertinya dia sedang dibully oleh beberapa orang. Kim bertanya-tanya, kalian benarkan masih hidup? Namun para pembuli itu berkata, berhentilah mengoceh dan tutup mulutmu. Dia langsung akan dipukul oleh para pembuli itu. Namun dengan seketika dia dapat menangkis pukulan itu, dia bahkan menyerang balik pembuli itu. Ia terlempar. Rekan-rekan pembuli itu pun benar-benar terkejut melihat kekuatan dari Kim. Dan Kim pun berkata, maaf, tadi itu cuma refleks saja. Mereka berpikir kalau Kim benar akan mati hari ini. Namun sepertinya polisi telah datang. Mereka pun akhirnya kabur meninggalkan Kim. Pembuli itu mengancam, sebaiknya kau datang ke sekolah besok. Namun sepertinya namanya kini berubah menjadi Kim Soo Hyun. Padahal sebelumnya dia bernama Kim Sung In. Dia pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengambil handphone yang sepertinya ini milik para pembuli. Dia berpikir mereka harus ganti yang baru. Ini seperti handphone kuno sekali. Ini paling tidak usianya 20 tahun. Namun ketika dia melihat pantulan cermin yang ada di handphone itu, dia terkejut. Dia bahkan tidak mengenali wajahnya sendiri. Dia bertanya-tanya, siapa ini? Kemudian scene diperlihatkan. Tahun 2042 dunia dihancurkan. Setelah Dungyeon bermunculan di berbagai tempat di dunia. Monster keluar dari Dungyeon yang tidak dibersihkan untuk menginvasi.
Fenomena itu dikenal sebagai outbreak, kedamaian dunia dihancurkan tanpa ampun. Namun di sisi lainnya, bermunculan manusia yang diberikan kekuatan. Untuk melawan bencana tersebut, orang-orang menyebut mereka awakener, dan aku adalah salah satunya. Setelah semua manusia mati, aku melawan monster sampai akhir sendirian, dan menjadi manusia terakhir yang hidup, serta menjadi awakener terkuat. Kemudian scene beralih, diperlihatkan seseorang yang bertanya kepada Kim. Sepertinya dia adalah seorang polisi. Dia bertanya siapa namamu? Dia menjawab namaku Kim Soo-hyun. Dia diinterogasi oleh polisi. Dia pun melihat kalender yang ada di sana. Ternyata, ini adalah tahun 2022. Dia berpikir kalau aku tidak salah, sekarang seharusnya tahun 2042, tapi ini 20 tahun yang lalu. Dia sepertinya berusia 19 tahun, dia harus mengarang cerita, karena dia seperti seorang siswa. Dia berkata kepada polisi kalau dia tidak ingat alamat rumahnya. Polisi itu pun bertanya-tanya bagaimana itu mungkin kamu hanya ingat nama dan umurmu. Kim sangat yakin dia telah mati dihabisi oleh monster Fafnir sebelumnya. Apakah aku hanya bermimpi? Atau ini adalah sihirnya Fafnir? Dia mengingat kejadian itu. Namun sepertinya ini adalah dunia nyata. Dia kembali ke masa lalu. Dia bertanya-tanya tetapi di mana tubuh asliku? Apa yang harus aku lakukan agar bisa kembali ke tubuh asliku? Terlalu banyak hal yang terjadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Polisi itu pun berkata terserah apa hakku untuk memarahimu. Ibumu bilang sebentar lagi dia sampai. Jadi kau bisa pergi saat dia datang. Jangan kelayapan, cukup berada di rumah saja. Terutama sejak banyak bangunan besar yang hancur karena itu. Jangan mencoba mendekati bangunan besar. Kim pun bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan itu. Dan sepertinya ibu dari Kim sampai di tempat itu. Dia benar-benar khawatir. Ya Tuhan, mengapa kamu di kantor polisi? Lalu apa yang terjadi pada wajahmu? Nah, apa kamu baik-baik saja? Kim berpikir siapa dia sebenarnya. Apakah dia adalah ibu dari tubuh ini? Dan sepertinya mereka telah meninggalkan tempat itu, dan berjalan bersama dengan ibunya. Dia bertanya, kamu lupa alamat rumah kita? Memang sih kita baru saja pindah. Tapi apa kamu merasa sangat tertekan belakangan ini? Kim menjawab, itu karena aku belum hafal alamat kita saja, Bu. Ibunya berkata, ini aneh, kamu berbicara terlalu sopan. Seperti bukan dirimu saja. Dia pun sedikit bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sepertinya ingin meminta maaf atas masalah yang diperbuatnya. Ibunya memberikan sapu tangan untuk membersihkan mukanya. Sepertinya kamu dibully lagi oleh anak-anak itu di sekolah. Kapan sih mereka akan sadar? Bilang saja ke ibu jika mereka mengganggumu lagi. Ibu tidak akan melepaskan mereka lain kali. Tapi hari ini tidak ada siapapun di taman. Apa yang sebenarnya terjadi? Kim juga baru sadar. Ini terasa aneh. Sepertinya muncul monster serigala di tempat itu. Ibunya bertanya, apakah kamu tidak mau pulang dulu? Kim menjawab, aku akan segera menyusul. Dia telah menyadari kehadiran dari monster tersebut, yang sedang menuju ke arahnya, dan akan menyerang mereka berdua. Dia sepertinya mampu menghindarinya. Dia berpikir kalau ini bukan serigala biasa. Aku yakin dia adalah seekor werewolf. Tadi polisi membicarakan tentang sebuah outbreak. 2022 adalah tahun di mana frekuensi kemunculan outbreak meningkat pesat. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bila seekor monster muncul di tengah kota. Terlihat di sana tidak hanya satu monster saja. Masalahnya sekarang bagaimana cara melawan mereka? Pertama, aku harus menemukan sesuatu untuk dijadikan senjata. Dia pun melihat sebuah payung dan mengambilnya. Ibunya berkata, ada monster. Berita bilang mereka telah ditangani. Tapi kenapa masih ada monster di sini? Kim menyuruh ibunya jangan bergerak. Dia masih belum terbiasa dengan tubuh ini. Tapi jika hanya melawan satu dari mereka, harusnya tidak masalah. Dan monster itu melompat ke arahnya, bersiap menyerang Kim. Dia pun menyerang monster itu dengan menggunakan payungnya. Dan sepertinya dia berhasil mengalahkan monster itu. Namun tersisa satu monster lagi ada di belakangnya. Dia langsung menyerang Kim. Namun Kim dapat menangkisnya dengan menggunakan payung. Serangan miliknya terlalu lemah. Dia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan monster tingkat rendah ini. Mereka bisa dikalahkan dengan satu serangan jika dia berada di tubuh aslinya. Atau setidaknya jika tubuh ini adalah awakener. Namun sepertinya ada monster lagi yang berniat menyerangnya juga. Dia benar-benar panik. Namun dia diselamatkan oleh ibunya, yang menerjang ke arah monster tersebut. Kim pun benar-benar tidak percaya. Ibunya bahkan berani melawan monster. Ibunya pun terjatuh terkena serangan monster tersebut.
Kim terkejut melihat ibunya menyelamatkan dirinya. Dia bertanya-tanya kenapa ibu menyelamatkan diriku. Dia pun langsung menendang monster tersebut dengan kakinya. Berusaha sekuat tenaga agar terhindar dari serangan monster itu, dia langsung berlari ke arah ibunya berada, dan membantunya untuk bangun. Dia bertanya kenapa ibu melakukan hal itu sangat berbahaya. Namun ibunya berkata ibu baik-baik saja, jadi kamu harus lari duluan. Dia terkejut mendengar perkataan itu keluar dari mulut ibunya. Dia pun seperti mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya, karena dia benar-benar marah kepada para monster itu yang telah menyerang ibunya. Dia berkata apa kalian ingin mati? Monster itu pun berniat menyerang Kim bersama-sama, dan langsung melompat ke arahnya. Namun dugaannya salah, ternyata monster itu seperti ingin melarikan diri. Kim pun berkata aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Namun dia tiba-tiba oleh dan terjatuh. Dia benar kehabisan tenaganya. Dia berpikir apa-apaan tubuh yang lemah ini. Aku sangat lemah bahkan sampai tidak bisa mengejar mereka. Lebih baik aku pulang terlebih dahulu. Dia pun menggendong ibunya ke rumah. Tapi dia sebenarnya benar-benar sudah kelelahan. Dan punggungnya juga sakit. Namun dia sekuat tenaga membawa ibunya pulang. Namun dia baru teringat kalau dia tidak tahu arah rumahnya berada. Namun Shin pun berlalu. Diperlihatkan ibunya yang telah berada di sofa dan sedang tertidur. Kim hampir saja tidak bisa pulang. Dia beruntung alamat rumahnya ada di dompet. Jika tidak, kami mungkin akan tersesat selamanya. Dia pun membuka handphonenya. Namun tiba-tiba ibunya ngelindur, berkata jangan khawatir, ibu ada di sini. Cepatlah lari. Kim benar-benar merasa kasihan kepada ibunya, karena ibunya sampai menabrakkan diri ke arah monster itu untuk menyelamatkannya. Dia pun berpikir tubuh ini kenapa sangat lemah. Tubuh rentan yang bahkan tidak bisa bertahan melawan beberapa monster itu. Apa maksudnya aku terlahir kembali dalam keadaan tidak berguna seperti ini? Hanya untuk redo kesalahanku yang sama di masa lalu. Untuk sekarang, mari tenangkan diri terlebih dahulu. Karena sepertinya aku harus berpikir lebih keras dan lebih objektif. Namun dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya sebuah sistem muncul. Dan mengatakan kalau user telah dikonfirmasi. Persetujuan telah selesai. User bersangkutan bernama Kim Soo-hyun. Gerbang terbuka. Dia melihat sebuah gerbang yang ada di hadapannya yang telah terbuka. Dia bertanya-tanya apakah ini abis. Fakta kalau pintu ke abis telah terbuka. Ini berarti tubuh ini memiliki bakat untuk menjadi seorang awakener. Jika memang begitu, mungkin aku dapat memulai semuanya kembali menggunakan tubuh ini. Jika ini tahun 2022, bahkan versi diriku Kim Sung-in, saat ini masih menjadi manusia biasa. Dengan menganggapnya seperti itu, aku memasuki abis lebih cepat dari kehidupanku yang sebelumnya. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku tidak perlu ragu-ragu. Selamat datang di Tower of Trial. Dia telah berada di suatu tempat. Ini adalah Tower of Trial, juga biasa disebut sebagai abis. Jika kau dapat berhasil melewati lantai pertama tower ini, kau akan diakui sebagai seorang awakener, dan setelah itu, dengan memanjat lantai lain, kau dapat menjadi jauh lebih kuat. Karena alasan ini, kebanyakan orang mengincar puncak dari tower tersebut. Tapi kenyataannya, Tower of Trial memiliki sistem yang lebih penting dari lantaimu saat ini, dan diperlihatkan notifikasi sistem, user terkait, Kim Soo-hyun, trial Anda akan dimulai, dan dimulai floor challenge, lantai pertama, itu adalah, silakan pilih tingkat kesulitannya, Anda hanya dapat memilih antara level 1 dan level 10. Setiap lantai memiliki level, Anda telah memilih level 10. Selain jumlah lantai, di dalam abis juga terdapat sistem level. Bahkan di lantai satu yang sama, begitu kau menaikkan level lantainya, musuh yang lebih kuat akan muncul, dan semakin kuat musuh yang kau kalahkan, semakin besar imbalan yang kau terima. Tentu saja, sudah sewajarnya kau harus mengatasi bahaya yang lebih besar, dan berusaha lebih keras. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga imbalannya. Tower of Trial lantai pertama, trial akan diatur ke level 10. Terlihat Kim yang telah berada di suatu tempat. Dia berkata itulah alasanku kenapa aku memilih level 10. Tapi apakah ini tidak masalah? Bahkan di masa lalu, level tertinggiku hanya level 8. Namun aku tetap harus melakukannya. Jika semuanya berjalan seperti kehidupanku yang sebelumnya, pada akhirnya aku akan mengalami takdir yang sama. Sistem kembali muncul, silahkan pilih senjata Anda. Dan banyak sekali senjata yang muncul di sekitarnya. Dia disuruh untuk memilih senjata tersebut.
Dan di sisi lain para monster juga mulai berdatangan. Karena trial akan segera dimulai, dia mengambil sebuah senjata. Dia berkata aku harus bergerak maju. Dan beberapa jam kemudian, di sebuah kota, ada seorang yang berteriak karena bertemu dengan monster, dan dia ingin segera diselamatkan. Para monster itu berniat menyerang pria tersebut. Orang itu berkata apa ada seseorang di sini. Tolonglah aku. Dan tiba-tiba Kim muncul, dan langsung mengalahkan monster serigala tersebut. Akhirnya aku dapat menemukanmu. Dia menendang dengan kekuatan penuh. Dia juga menggunakan senjata payung miliknya, namun kini dia dapat menghabisi monster itu dengan mudah, dan memotong-motong monster itu menjadi beberapa bagian. Dia benar-benar menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Monster yang tersisa sedikit ketakutan melihatnya. Kim berkata kau bilang kau tidak akan melepaskanku hidup-hidup. Jangan khawatir. Kau juga akan segera menyusul, dan monster itu langsung ditebas oleh Kim. Ternyata ini adalah Tower of Trial lantai pertama, level 10. Dia sepertinya telah berhasil menyelesaikannya. Kemudian scene pun beralih, diperlihatkan sebuah berita yang mengabarkan, frekuensi dari Dungeon Formation telah meningkat belakangan ini, dibandingkan dengan saat Dungeon pertama kali muncul di tahun 2019, diperkirakan bahwa frekuensi kemunculan dunia telah naik 3 kali lipat. Dan ini Dungeon yang tiba-tiba muncul suatu hari menyebabkan sangat banyak kekacauan, dan dampak yang besar. Dungeon dan Tower of Trial, meskipun sama, mereka berbeda dalam hal struktur, diperlihatkan dari struktur tersebut. Kami akan mencoba untuk mencari tahu perbedaan itu dengan informasi yang kami ketahui sejauh ini. Dungeon Tower of Trial, dan sistem perhatian dunia terfokus pada hal-hal yang tidak teridentifikasi, yang muncul hampir pada saat yang bersamaan. Ketertarikan dan hasrat untuk semua hal ini bertambah besar seiring berjalannya waktu. Tetapi karena penggunaan sumber energi yang datang dari Dungeon, Etherstone terus diverifikasi. Bongkahan emas di dalam Dungeon, yaitu Etherstone, harganya telah menjulang tinggi. Hadiah dari Dungeon tidak hanya memiliki efek pada kehidupan sehari-hari, tapi itu semua memiliki dampak yang luas pada sistem ekonomi dunia ini. Awakener secara berkala tertarik oleh hadiah fisik yang datang dari menyelesaikan Dungeon, begitu pula dengan kebanggaan dan rasa pencapaian yang muncul setelahnya. Meski begitu, orang-orang tidak tahu, beberapa membahas mengenai bahaya yang muncul dari fenomena outbreak, di mana monster dari Dungeon muncul di dunia ini. Tapi sejauh ini Dungeon telah dianggap memiliki efek positif dalam lingkungan sosial. Mereka tidak tahu jika outbreak, fenomena di mana monster yang lebih kuat, dan jumlahnya lebih banyak disummon ke dunia ini. Seiring dengan meluasnya Dungeon, akan berakselerasi di setengah bagian kedua, dari tahun 2028 yang tidak terlalu jauh, dan bahwa itu semua akan segera menjadi bencana yang akan mengakhiri dunia. Dan Shin beralih, diperlihatkan di sebuah perkampungan. Di sana banyak sekali para awakener, yang sedang membicarakan tentang daftar ranking terbaru. Mereka melihat salah satu nama baru, yang tidak pernah terlihat dalam daftar ranking sebelumnya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana dia menyelesaikan lantai 1 dengan skor seperti itu. Skornya 2230 poin, sementara posisi kedua adalah 940. Ternyata Kim menduduki peringkat pertama dengan poin tertinggi. Mereka berpikir kalau pendatang baru yang kuat telah muncul. Sebenarnya siapa Kim So Hyun ini? Mereka belum mengenalnya, dan terlihat sepertinya dia telah memasuki abyss. Dia berkata sudah sangat lama sejak aku berada di sini. Tower of Trial umumnya disebut abyss, adalah dunia besar yang terdiri dari lantai yang tak terhitung jumlahnya, di mana para awakener dari seluruh dunia bergabung. Setiap lantai adalah dunianya sendiri, dengan lingkungan, dan bahkan budaya yang berbeda. Tapi jika kau menyebutkan satu faktor yang umum, itu akan menjadi, untuk bisa naik ke lantai berikutnya, kau harus melewati trial. Lantai 2 adalah tempat tinggal untuk orang-orang yang baru saja awaken, dan meskipun di sini lebih mudah untuk mendapatkan berbagai macam item, yang memudahkan explore daripada di lantai lain, untuk bisa menikmati kemudahan seperti ini, kau harus memiliki banyak poin pencapaian dari lantai 1. Kemudian scene beralih, diperlihatkan waktu sebelumnya. Monster yang telah dikalahkan oleh seseorang, dia adalah Kim yang telah mengalahkan para monster-monster itu, di lantai 1. Dan Kim berkata seperti yang diharapkan dari level 10, jika aku tidak memiliki ingatan dari kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak akan bisa mendapatkan pencapaian sejauh ini. Untungnya,
Inderaku dari sebelumnya kembali semakin banyak aku bertarung. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan bisa melakukan ini. Notifikasi sistem muncul Anda telah dengan sempurna menyelesaikan trial pertama. Ini adalah daftar hadiah tertinggi dari lantai 1, level 10. Dia mendapatkan sejumlah poin pencapaian, dan juga semua stat meningkat sebesar 5, jumlah magic power meningkat sebesar 2, menjumlahkan pencapaian ranking Anda. Dia mendapatkan ranking 1. Hadiah-hadiah ini sangat besar. Meski untuk level 10, aku rasa meningkatnya status milikku juga lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Poin pencapaiannya mencapai 2230. Sebanyak ini seharusnya sudah cukup baginya untuk pergi ke lantai berikutnya. Ini benar-benar luar biasa. Jumlah yang memuaskan dari poin pencapaian. Bahkan saat Kim melihatnya lagi. Kalau begitu, dia sekarang ingin pergi membeli barang saja. Hal yang pertama dia butuhkan adalah, dia pun memasuki sebuah toko, dan terdapat pelayan yang ada di dalam toko tersebut. Dia adalah seorang elf. Selamat datang, kamu terlihat seperti anak yang baru saja naik hari ini. Kamu bisa memberitahuku apa saja yang kamu inginkan. Jika kamu tidak mencari sesuatu yang spesifik, aku ini bisa merekomendasikan sesuatu. Jika kamu mau, Kim berkata General Merchant, Feli, kalau tidak salah, caranya merayu pelanggan dengan memikat mereka untuk melakukan pembelian impulsif, tetap masih sama seperti sebelumnya. Maaf tapi itu tidak berguna. Aku telah memutuskan apa yang akan kubeli. Dia pun berniat membeli skill Leap dan skill Transformation. Feli sedikit terkejut mendengarnya. Apa kamu datang kemari setelah mendapati atau sejenisnya di suatu tempat? Apa kamu akan mampu membelinya? Meskipun Leap seharga 150 poin, dan Transformation seharga 1000 poin, dan seketika Kim langsung membayarnya. Feli sangat terkejut, dan berkata apa-apaan semua poin ini? Trik seperti apa yang kamu gunakan? Kim berkata aku yakin aku memberimu jumlah poin yang benar. Feli pun berkata, bukan itu yang sedang aku katakan sekarang, tidak ada orang yang pernah menghasilkan lebih dari 1000 poin, dari lantai 1 sejauh ini. Apa kamu sungguh berasal dari lantai 2? Kim menjawab tentu saja. Aku adalah pembeli yang sangat biasa, yang baru saja naik ke lantai ini. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan sekarang, dia sepertinya terlihat ingin membuka sebuah kantong dimensional, dan umumnya disebut inventory. Dia telah mendapatkan persediaan yang cukup, dan dia rasa tidak melupakan apapun. Dia pun mengeluarkan kedua buku yang sebelumnya dia beli. Skill yang digunakan oleh Awakener memiliki peringkat magic power mereka sendiri, yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Skill yang didapatkan dengan cara ini menjadi lebih kuat dengan semakin tinggi profesinya, dan beberapa skill memiliki level yang meningkat. Sebagai tambahan pada profisiensi, umumnya disebut skill tipe pertumbuhan. Semua skill ini biasanya sangat sulit untuk didapatkan. Terlihat notifikasi Transformation, rang Magic Power 2, level 1. Anda bisa meniru kemampuan fisik dari target yang ditentukan, tingkat peniruan dan level dari target yang bisa Anda tiru bertambah. Dengan semakin tingginya level skill ini, dan satu dari tipe skill pertumbuhan yang bisa kau dapatkan dari toko di Tower of Trial, adalah Transformation, dan item yang sama pentingnya dengan skill seperti ini, adalah kegunaan dari Magic Power Catalyst ini. Low Magic Power Catalyst 700 poin, Magic Power Catalyst dilarutkan dengan air suling, akan secara permanen meningkatkan jumlah dan peringkat Magic Power berdasarkan level mereka. Magic Power Catalyst adalah sebuah item yang bisa meningkatkan Magic Power sampai ke tingkat tertentu. Meskipun kau tidak naik ke lantai berikutnya di dalam tower, ataupun menyelesaikan Dungeon, dan ini bisa dibeli dengan reward shop. Dasar yang buka saat trial berakhir, kebanyakan orang tergoda dengan hadiah dari toko di lantai yang lebih tinggi, dan berakhir tidak memeriksa toko di lantai yang lebih rendah. Tapi jika kamu melihat dengan hati-hati, ada banyak permata tersembunyi. Di antara semuanya, Magic Power Catalyst bisa dianggap sebagai item yang khususnya berguna, karena kemampuannya untuk dengan mudah meningkatkan Magic Power dari tahap awal. Meskipun rasanya sangat menjijikan, ini membuatku sekali lagi menyadari bahwa memiliki ingatan dari kehidupanku yang sebelumnya, benar-benar sangat melegakan. Entah itu Transformation atau Catalyst, aku mungkin adalah satu-satunya orang yang tahu barang seperti ini untuk saat ini. Setelah menggunakan barang-barang ini, berikutnya adalah, belum sempat mengatakannya tiba-tiba seseorang datang dan bertanya, maaf tapi apa kau bisa meluangkan waktumu sebentar? Ucap orang itu. Kim berpikir dalam hati itu hanya untuk sesaat.
tapi aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Siapa sebenarnya orang ini? Dan terlihat wajah dari orang tersebut. Dia berkata, apa aku menakutimu? Itu bukan niatku. Kim terkejut melihat orang itu. Sepertinya dia mengenal orang tersebut di masa lalu, dan sekilas teringat saat semua orang dikalahkan oleh orang tersebut. Orang itu bernama Chai Hak-jun. Kemudian di sini dijelaskan, Chai Hak-jun. Dia adalah seorang awak energenius yang dulunya dibanggakan di dalam Abyss, tapi dia di masa depan yang tidak begitu jauh, menjadi pelaku utama di balik pembantaian sebuah guild besar. Kim mengenali orang ini, namun Chai bingung, kenapa diperhatikan seperti itu? Dia bertanya, maaf, apa ada sesuatu di wajahku? Kenapa kau terlalu serius menatapku seperti itu? Kim berkata, maafkan aku hanya terkejut. Kim berpikir padahal dulu dia memiliki wajah seperti seorang pembunuh. Dia berkata, ngomong-ngomong, apa kau ada urusan denganku? Chai menjawab, sejujurnya aku telah mengikutimu dari toko. Kamu beli banyak barang, dan sepertinya kau punya mata uang yang bagus untuk equipment. Kim berpikir apakah dia membuntutiku. Kemudian Chai berkata, jadi yang ingin ku katakan adalah, apa kau ingin membentuk party denganku? Dia menunjukkan seperti wajah anjing yang penurut, yang membuat Kim terkejut. Kemudian scene beralih, diperlihatkan notifikasi sistem, lantai 2 level 10 memulai trial. Anda telah mendapatkan Charles Tribetriasure. Suku Charles murka dengan Anda. Mereka akan mengejar Anda untuk mendapatkan kembali harta mereka. Ambil harta itu dan lari. Dan cobalah untuk bertahan hidup di hutan. Dan diperlihatkan suku dari pemilik harta itu. Seperti monster kadal, mereka mencari keberadaan Kim, yang telah mengambil harta mereka. Dia berada di atas pohon untuk bersembunyi. Dia berpikir dalam hati, suku monster ini, mereka adalah pemburu yang hebat dalam pelacakan. Bukankah terlalu berlebihan jika memintaku untuk melarikan diri dari monster-monster ini? Misi ini terlalu sulit. Aku penasaran benda apa ini. Dia telah memakai kalung tersebut, dan sepertinya harta itu tidak memiliki efek apapun, selain fakta kalau Kim harus melindunginya. Sepertinya tidak ada sesuatu yang spesial dari benda ini. Bagaimana aku harus menyelesaikan misi ini? Notifikasi sistem muncul, dan cobalah untuk bertahan hidup di hutan. Kim terkejut melihat notifikasi itu. Dia pun langsung turun dari atas pohon, tepat berada di hadapan monster itu, dan langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang. Monster itu langsung tertebas dengan sangat mudahnya. Dia berkata, bertahan hidup di hutan. Itu berarti aku diizinkan menghabisi setiap musuh yang ada di hutan ini. Banyak sekali monster-monster yang telah menghadangnya, dan dia hanya sendirian saja. Dari atas pohon terdapat monster yang akan menerjangnya. Namun dia dengan mudah menebas monster itu, dan mereka semua pun terkena serangan milik Kim. Dia mendapatkan banyak poin experience. Dia pun berpikir mereka adalah suku yang suka bergerak dalam kelompok besar. Itu berarti ada kemungkinan ini tidak akan memakan waktu lebih lama dari dugaan. Membentuk party akan sangat membantu. Tapi, dia pun teringat perkataan Chai, mulai level 5, tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi. Jadi mencari orang akan menjadi lebih sulit. Aku ingin menantang level 8. Itu terlalu tinggi kan? Kim saat itu berpikir, apa memang dia harus menantang level 8? Namun itu benar, aku pun memiliki alasanku sendiri. Maafkan aku, tapi jika aku ingin mencapai tujuanku, level 8 itu masih terlalu rendah. Diperlihatkan suku tersebut, yang sepertinya ada yang mengendarai sebuah monster yang cukup besar. Sepertinya itu adalah bos dari suku ini. Akhirnya bosnya muncul. Dia langsung melompat ke udara. Dia akan memutarbalikkan rantai makanannya. Dia menggunakan pedangnya untuk menghabisi monster itu, dan dengan mudah monster itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan notifikasi sistem muncul. Imbalan lantai 2, efek khusus dari kalung harta telah terungkap. Anda dapat pulih dari semua damage dan debuff yang diterima. Penggunaannya 5/5. Kim berkata, aku tidak mengharapkan apapun. Tidak kusangka ternyata imbalannya sebesar ini. Aku lega karena aku tidak melarikan diri dan terus berburu. Diperlihatkan status milik Kim. Berkat itu status miliknya meningkat dengan cepat, dan menggunakan transformation, dia bisa mendapatkan trait milik bosnya. Trait adalah semacam skill bawaan. Trait milik bos suku ini adalah Berserker. Itu adalah skill yang meningkatkan kemampuan fisikmu berdasarkan kelelahan, health point, dan seberapa banyak kau mengeluarkan darah. Ini mungkin akan membantu dalam keadaan terdesak nantinya. Tadi itu pertarungan yang sulit, tapi aku berhasil mendapatkan banyak hal.
Jika aku terus berkembang seperti ini, maka kali ini, belum selesai mengatakannya perutnya tiba-tiba berbunyi. Dia sepertinya kelaparan dan kelelahan. Kurasa aku akan memikirkannya setelah aku meninggalkan hutan ini, kemudian beralih ke rumah Kim berada. Dia sepertinya sudah ada di rumahnya, dan melihat di meja terdapat banyak sekali makanan yang cukup lezat. Dia bertanya, "Ibu, apa-apaan semua ini?" Ibunya pun menjawab, "Maafkan ibu, hanya bisa melakukan ini meskipun kamu sudah menyelamatkanku." "Kerja bagus karena sudah belajar dengan keras putraku tersayang." Dia berkata, "Tapi, ibu pasti kelelahan, kemarin saja ibu bahkan terluka." Saat sedang bekerja, ibunya menjawab, "Tidak apa-apa sayang. Membuat makanan untuk putraku sama sekali tidak menyulitkan." Kim terdiam, dan melihat semua makanan yang ada di hadapannya, dia mencoba mengambil nasi dan memakannya. Dia pun berterima kasih kepada ibunya, "Aku mungkin tidak dapat menjadi putramu yang sesungguhnya." Dia makan dengan sangat lahap. Ibunya pun hanya terdiam. "Kau pasti sangat kelaparan ya?" Kim berkata, "Tapi aku pasti akan melindungimu apapun yang terjadi." Diperlihatkan abis. Online, di sana terdapat banyak fitur, dari berita, postingan, dan juga komentar. Dia mendapatkan konfirmasi pertama lantai 2 tower, rekor hari ini 1 jam yang menonton 2.300.000-an, banyak sekali yang berkomentar di sana. Mereka bertanya-tanya siapa orang ini. Sepertinya itu adalah Kim. Dia terkejut melihat komputernya, dia benar-benar viral. Tapi ini membuat dia kesal, karena dia sepertinya berniat tidak ingin terlalu mencolok. Dan diperlihatkan komentar yang menunjukkan kalau banyak guild yang akan mencoba merekrut Kim mati-matian. Dia pun sedikit kesal, karena ini benar-benar menjengkelkan. Kemudian scene beralih ke Gangnam Seoul, kantor guild Ares. Di sana terdapat Chae yang sedang berbicara kepada seseorang. Dia pun berkata, "Apa Kim So Hyun? Orang yang baru-baru ini menjadi nomor 1. Ada apa dengannya?" Lawan bicaranya pun berkata, "Dia sepertinya telah menjadi seorang awakener di sekitar waktu yang sama denganmu. Apa kau mengetahui sesuatu tentangnya?" Chae berkata, "Tidak juga. Kurasa aku tidak pernah bertemu dengannya." Orang itu pun berkata, "Kurasa tower memang tempat yang besar. Selain itu, bagaimana perkembanganmu di lantai 3? Bahkan jika kau menantang level 8, lebih tinggi dari yang orang lain tantang, kau tidak bisa menundanya terlalu lama. Apalagi sekarang Kim itu, seorang pesaing tangguh telah muncul." Chae berkata, "Aku sedang berusaha mencari seseorang untuk melakukan raid lantai 3 bersamaku. Tapi, sepertinya aku tidak bisa menemukan siapapun, karena aku mencoba untuk menantang level 8. Jika aku tidak bisa menemukan siapapun, aku akan melakukannya sendiri." Orang itu pun akan pergi dan berkata, "Kalau kau tidak bisa menemukan seseorang, aku akan mencoba mencari seseorang untukmu, jadi jangan memikirkan tentang hal lain. Fokus aja memanjat tower. Setelah itu, kau sudah tahu kan? Laporkan padaku seminggu lagi, dan cobalah untuk mengalahkan si Kim itu jika kau mampu." Chae pun berjalan di koridor kantor. Dia berpikir Kim So Hyun. Dia mengingat pertemuan sebelumnya. Dia berpikir apa mungkin dia. Namun tidak mungkin. Tapi jika memang benar itu dia, apa yang bisa kulakukan? Aku harus mengkhawatirkan diriku sendiri. Kemudian scene beralih, diperlihatkan notifikasi sistem. Anda telah menyelesaikan trial lantai 3 dengan sempurna. Anda telah menyelesaikan trial lantai 4 dengan sempurna. Sepertinya Kim telah menyelesaikan lantai-lantai tersebut. Dia tidak tahu berapa lama. Dia hanya ingin mencoba pergi jauh ke daerah pedesaan. Dia bahkan kini telah mencapai lantai 6 dengan sempurna. Terlihat ibunya berkata, "Kau sudah belajar dengan keras, jadi sekarang pergilah dan bersenang-senang." Dia bahkan kini telah mencapai lantai 9 dengan sempurna. Ibunya berpesan agar sering menelpon ibunya. Kim pun sepertinya akan pergi. Kini waktu telah berlalu. Beberapa bulan kemudian, 7 Desember tahun 2022, dia telah mencapai lantai 9, dan terlihat Kim yang berpikir, kalau waktu akan berjalan dengan cepat. Dia tidak menyangka kalau 1 tahun telah berlalu. Dia merasa khawatir karena harus mengikuti ujian perguruan tinggi di tengah-tengah, tapi dia lega masih dapat berhasil menyelesaikan sampai dengan lantai 9. Lantai 10 relatif akan memakan banyak waktu, karena masih belum pasti berapa lama akan memakan waktu. Tidak ada alasan yang lebih baik dari melakukan perjalanan untuk menjauh. Bagi awakener yang memanjat Tower of Trial, lantai 10 merupakan tempat penting yang mereka harus melewati. Setiap lantai kelipatan 10,
Tingkat kesulitan trialnya melonjak naik, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa lantai 11 dan lantai 12 lebih mudah daripada lantai 10. Karena hal itu, semua orang biasanya menantang lantai itu dengan tingkat kesulitan 1 atau 2 level lebih rendah dari biasanya. Tapi saat kau menurunkan tingkat kesulitan seperti itu, lantai berikutnya akan mulai menjadi lebih sulit. Agar itu tidak terjadi, dia harus menjadi lebih kuat, 1 daun dari sekarang. Dungeon hijau muncul di kota Anyang, outbreak berskala besar. Itu pertama kalinya umat manusia benar-benar merasa berada dalam bahaya, dan persamaan dengan insiden 1 Januari di Provinsi Gyeonggi, banyak kejadian mengerikan yang terus berdatangan. Aku akan mengubah masa depan. Kali ini, pasti aku akan melindungi dunia ini. Gerbang masuk Tower of Trial, lantai 10. Sepertinya Kim ingin menuju ke lantai 10. Di sana terdapat seorang pria tua yang berkata, "Jadi kau akan pergi ke lantai 10 ya? Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi bisakah kau menyisihkan sedikit uang receh sebelum kau pergi?" Orang tua ini adalah penjaga lantai 10 Tower of Trial. Kim berkata kebanyakan orang mengabaikannya dan berpikir kalau dia hanyalah pengemis, tapi peran aslinya sangat penting. Dia pun telah mendonasikan 5.000 poin, dan memberikannya kepada kakek tua itu. Dia berkata kebanyakan orang mengabaikanku dan bergerak pergi. Tapi kau cukup baik hati pada seorang gelandangan seperti diriku ini. Kim berkata itu karena kau adalah orang yang penting. Dia pun menjawab terima kasih atas kata-katamu itu. Jadi informasi apa yang akan kau inginkan? Kim berkata informasi di level 10. Pria itu terkejut. Informasi level 10 itu cukup berharga. Tapi karena kau memberikanku sebanyak ini, aku akan memberikan informasi itu padamu. Berhati-hatilah terhadap kepala desa. Kim berkata apa cuma itu? Sepertinya hanya itu saja informasi yang dapat dia berikan. Itu hanya petunjuk yang samar-samar, tapi informasi dari penjaga lantai tidak pernah salah. Maka itu sudah cukup. Dia pun akan berhati-hati dan memasuki tempat ini. Dia sepertinya telah sampai, dan notifikasi sistem muncul. Awakener Kim So Hyun, trial lantai 10 akan dimulai. Silahkan pilih tingkat kesulitan. Dia pun mencoba level 10. Terlihat di hadapannya terdapat sebuah desa, dan trial lantai 10 level 10 telah dimulai. Temukan dan selesaikan tujuan trial, serta jangan sampai mati. Kemudian diperlihatkan lantai 10 Tower of Trial level 10. Di sana terdapat seorang gadis yang sedang memetik buah red berry. Gadis itu sangat senang sekali dan beruntung. Kupikir aku tidak bisa mengisi keranjang sampai penuh. Tapi sepertinya aku benar-benar beruntung hari ini. Aku seharusnya bisa makan 1 buah karena ada sebanyak ini. Dia pun akan memakan buah tersebut. Namun tiba-tiba di atasnya terdapat monster kadal yang sangat besar. Dan di mulutnya terdapat buah merah tersebut. Sepertinya itu adalah makanannya. Kadal itu terlihat marah. Gadis tersebut pun ketakutan dan meminta tolong kepada ibunya. Dia berlari dikejar-kejar oleh kadal itu. Dia hampir tertangkap oleh kadal tersebut. Namun tiba-tiba dia diselamatkan oleh Kim. Dia disuruh untuk pegangan erat-erat. Kim menggunakan transformation, dan langsung memeluk dan melompat sambil membawa gadis tersebut. Dia langsung mengeluarkan skill miliknya untuk mengalahkan monster itu, dan dapat dikalahkan dengan mudahnya. Monster itu adalah salamander raksasa. Gadis itu benar-benar ketakutan, dan juga terkejut dengan Kim. Dia bertanya apa kau tidak apa-apa. Namun gadis itu malah berteriak. Kemudian Shin beralih ke desa. Di sana terdapat Kim yang sedang menjelaskan, "Ku bilang aku bukanlah seorang penculik atau semacamnya. Aku benar-benar hanya orang luar yang menyelamatkan seorang anak yang lewat. Jadi dia dikira penculik ya guys." Namun dia tidak peduli dan menutup pintunya. Ibu dari gadis itu berkata bahkan kalau kau berkata seperti itu, aku tahu kalau kau memiliki niatan lain, tidak ada gunanya bahkan jika kau menyanderanya. Tidak ada yang bisa kamu ambil dari desa ini, jadi cepatlah pergi. Kim yang mendengar hal itu terkejut. Dia berkata maaf kurasa ada semacam kesalahpahaman di sini. Namun ibu itu tidak memperdulikannya. Kim berpikir tidak kusangka aku diperlakukan sebagai seorang penculik. Itu sangat memalukan sekali. Aku bahkan tidak melakukan apapun, tapi kenapa mereka mencurigaiku seperti itu? Terlihat gadis tersebut yang mengintip dari rumahnya, dan notifikasi sistem muncul. Anda telah mengunjungi sebuah desa asing yang sedang mengalami krisis. Selamatkan desa ini dari krisis tersebut, dan Anda harus bertahan hidup. Dia terlihat menyusuri desa tersebut. Dia pun berpikir suasana hati yang suram dan penduduk yang memusuhiku. Ini benar-benar berbeda dari lantai yang lainnya.
Seperti yang diharapkan dari lantai 10, ngomong-ngomong menyelamatkan desa dan bertahan hidup, itu pertanda buruk. Di mana aku bisa mengumpulkan informasi? Terlihat di sana banyak sekali orang yang mengawasi Kim. Dia sepertinya juga menyadari orang-orang itu. Dia berpikir pasti sulit mendapatkan informasi dari orang-orang itu. Orang-orang yang berada dalam trial, mereka adalah tambahan yang disebut sebagai NPC. Tapi penampilan serta pola pikir mereka sangat mirip dengan manusia sungguhan. Rasanya semua ini bukanlah bagian dari pemrograman. Kebencian ekstrim mereka terhadap orang asing, ditambah lagi suasana desa yang tidak nyaman dan suram, ini benar-benar mirip dengan saat itu. Ini sama seperti tampilan dunia yang hampir hancur. Para orang ini yang bahkan tidak merasakan sesuatu seperti itu, telah membuat suasananya seperti ini dengan sangat baik. Dia pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat. Aku harus mencari informan yang dapat melakukan apapun, tapi aku tidak bisa menemukan siapapun. Bahkan aku tidak menemukan seekor semut pun. Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata, "Tuan, itu adalah gadis yang diselamatkan sebelumnya." Kim berkata, "Kau kan anak yang tadi." Dia pun menyapanya, dan gadis itu memberikan beberapa buah yang didapatkannya, dan segera lari. Sepertinya gadis itu masih merasa takut, dan bersembunyi di balik pohon. Ternyata gadis itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Kim. Dia pun berkata, "Apa kamu bisa ke sini sebentar?" Dia menunjukkan sebuah kantong yang dipegangnya, dan ternyata kantung itu berisi beberapa makanan yang sangat lezat, yang membuat gadis tersebut sangat ngiler, dan ingin memakannya. Dia pun memakan dengan sangat lahap, dan sepertinya itu enak sekali. Kim bertanya apa di desa ini tidak memiliki makanan yang cukup. Gadis itu berkata iya, itulah mengapa semua orang bersikap tidak ramah. Agar makanan mereka tidak dicuri, Kim berkata para penduduk desa pasti mengalami masa-masa yang sulit. Gadis menjawab tapi semua berkat kepala desa. Karena semua orang dapat bertahan sejauh ini, kepala desa merupakan hero bagi desa kami. Ayah yang mengatakannya, ayah bilang dia telah melindungi desa ini, dengan kemampuan terbaiknya selama hidupnya. Itulah kenapa kami harus percaya dan membantunya. Kim berpikir jadi seperti itu ya keadaan desa ini. Dia pun jadi sedikit mengerti. Gadis itu bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini, Tuan?" Kim berkata, "Aku penasaran apakah ada cara bagiku untuk membantu kepala desa. Mungkin seperti memberinya makanan yang aku miliki, atau mengurus monster yang mengincar desa. Kamu tadi sudah melihat monster menakutkan itu kan? Kamu tidak akan pernah tahu kapan mereka akan menyerang desa lagi." Gadis itu berkata monster-monster itu tidak akan bisa datang ke desa. Mereka bilang kepala desa yang membuatnya seperti itu. Kim berkata, "Apa kamu bisa memberitahuku lebih detail?" Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata, "Apa kau orang asing yang datang ke desa ini?" Terdapat dua orang pria yang menghampiri mereka berdua. Pria tua itu berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku kepala desa di sini." Kim berpikir jadi orang ini adalah kepala desanya. Dia teringat pesan dari pria tua yang ada di gerbang masuk, agar berhati-hati terhadap kepala desa. Kepala desa itu pun berkata, "Sayang sekali aku harus berkata seperti ini begitu kita bertemu. Tapi makanan di desa ini sangat-sangat berharga. Memberikan makanan dengan sangat ceroboh seperti itu, dapat menyebabkan perselisihan. Jadi aku akan sangat menghargaimu jika kau tidak membagikan makanan tanpa izin dariku, sebagai kepala desa." Kemudian Kim bertanya, "Apa kau kepala desa?" Kepala desa itu berkata, "Aku memang berencana bertemu denganmu, dan kau siapa?" Kim menjawab, "Aku hanya orang luar yang kebetulan lewat. Aku melihat sebuah desa, jadi aku ingin tinggal di sini selama beberapa malam. Apa kau akan mengizinkanku?" Kepala desa itu pun meminta maaf. Karena para penduduk desa sangat waspada terhadap orang luar, Kim berpikir kalau kepala desa ini masih tidak menurunkan kewaspadaannya. Kepala desa kembali berkata sebelum itu, "Nak, bukankah aku bilang padamu untuk tidak makan tanpa izin?" Gadis tersebut pun meminta maaf, dan sedikit ketakutan, namun ditenangkan oleh Kim. Dia berkata, "Jangan khawatir, tidak perlu sedih. Aku hanya memberikan anak ini beberapa makanan. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi desa." Dia pun mengeluarkan kantung dimensional pouch. "Aku punya cukup makanan untuk dibagikan ke semua orang." Dan orang yang berada di samping kepala desa membuka kantung tersebut, dan sangat terkejut melihatnya. Dia berkata, "Kepala desa ini makanan yang sangat banyak." Kim berkata, "Jika kau bisa memberikanku tempat untuk tidur selama aku di sini, aku bisa menyediakan makanan sebanyak mungkin yang kau butuhkan. Jika itu semua masih belum cukup, aku bisa menambahkannya lagi."
Namun sepertinya itu sudah cukup bagi kepala desa. Dia pun menyuruh Kim untuk mengikutinya. Dia akan memberikannya rumah kosong yang tersisa. Dia pun mengikutinya, dan telah sampai di suatu tempat. Ada seorang pendeta yang berkata, "Wahai Dewa, kasihanilah domba-domba seperti kami ini." Sepertinya mereka semua sedang berdoa. Kim berpikir, mereka semua yang bahkan belum pernah kulihat berkumpul di sini. Padahal aku baru saja berkeliling sebentar setelah diantar ke penginapanku. Di sana banyak sekali orang yang sedang berdoa. Kim berpikir apa ini semacam upacara keagamaan. Itu dapat dimengerti di masa-masa yang sulit seperti ini. Wajar saja jika hati mereka ingin bersandar pada makhluk yang absolut. Aku juga pernah melihat pemandangan ini berkali-kali. Di dunia yang akan segera berakhir, orang-orang yang dipenuhi dengan keputusan menjadi gila dengan cara yang berbeda. Mereka yang bersembunyi di balik nama agama saat menghadapi bencana. Mereka yang melakukan tindakan keji setelah meninggalkan segalanya, dan melihat kenyataan di depan mata mereka. Tentu saja, bahkan jika seperti ini, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tersisa. Jika dibandingkan dengan saat itu, ini masih cukup normal, setidaknya di sini. Tidak ada orang yang berusaha membahayakan orang lain, namun dia tiba-tiba terkejut melihat pendeta itu membawa pisau dan berkata, "Kami korbankan jiwa yang ternoda ini, tolong anugerahi domba-domba kecilmu ini dengan kehormatan kedamaian." Dia akan menumbalkan seseorang, yang sepertinya telah terikat, dia pun akan jatuh ke bawah tempat tersebut. Pintu bawah tanah itu pun langsung tertutup. Kim terkejut melihat hal ini, tidak kusangka hal yang sama juga terjadi di sini. Jadi egoisme seorang manusia tidak akan pernah berubah. Orang-orang yang ada di sana berpikir, ini benar-benar tragis bagi keluarga Miller, tapi ini harus dilakukan, demi melindungi seluruh desa. Ini semua berkat kepala desa yang melindungi desa. Dengan meminjam kekuatan dari Dewa Tanah, jika bukan karena kepala desa kita, desa ini pasti sudah menjadi reruntuhan. Tapi kita harus membuat pengorbanan lain dalam 3 hari. Apa yang akan kita lakukan jika itu adalah giliran kita? Kita seharusnya baik-baik saja untuk sementara waktu, kita masih memiliki 1 orang tersisa. Mereka semua melihat ke arah Kim berada, kemudian Sin diperlihatkan, seseorang yang sedang melapor kepada kepala desa. Dia berkata upacaranya kali ini juga sudah selesai dengan baik kepala desa. Tapi kami masih belum menemukan pengorbanan untuk 3 hari lagi. Kepala desa berkata bagaimana pergerakan si orang luar itu? Dia pun menjawab tidak ada tindakan yang mencurigakan. Seperti dugaan saya, Anda menerima si orang luar itu untuk menjadikannya pengorbanan kan? Kepala desa pun berkata dia dikirim oleh dewa kita untuk dikorbankan. Gunakan potion penidur ini untuk membuatnya tertidur. Dan kau hanya harus melemparkan dia ke makhluk itu, di bawah tanah pada hari upacara. Seiring berjalannya waktu, situasi di desa menjadi lebih kritis, pengorbanan kecil untuk melindungi mayoritas tidak dapat dihindari. Bukankah kita harus berusaha menyelamatkan penduduk desa? Bahkan jika hanya 1 orang pun, di sini dijelaskan suatu hari, seekor ular memakan manusia muncul, dan membuat sarang di bawah desa. Secara kebetulan, penandaan wilayah oleh ular itu menghentikan monster lain untuk mendekat, dan berkat itu, desa menjadi aman dari serangan monster. Penduduk desa sudah dilahap oleh rasa takut pada monster dari luar desa yang dapat menyerang desa kapanpun. Lalu apa yang harus aku lakukan sebagai kepala desa di situasi ini? Dalam prosesnya aku harus mengorbankan beberapa penduduk desa, tapi aku tidak merasa bersalah pada mereka. Karena itulah yang harus kulakukan sebagai seorang hero. Dan 3 hari kemudian telah berlalu. Diperlihatkan beberapa orang yang membawa obor dan memakai jubah. Dia memandu seorang pria yang sepertinya pingsan. Dan dia adalah Kim. Mereka berkata, "Aku mohon maafkan kami orang luar. Ini semua demi kebaikan desa." Kepala desa mencoba menumbalkan Kim, dan memotong tali yang dapat membuka pintu bawah tanah. Dia pun terjatuh ke dalamnya. Di sana terdapat ular yang sangat besar, yang sedang menunggu pengorbanan. Di sana juga terdapat telur-telur ular itu. Dan diperlihatkan kepala desa yang sedang berada di sebuah tempat, dengan membawa obor. Dia berkata sudah sehari sejak kami melempar orang luar itu. Karena itu harus sedikit dicerna. Sudah hampir waktunya untuk makhluk itu menandai wilayahnya lagi. Mari kita lihat terakhir kali terdapat serangan monster di sisi utara. Maka aku harus membuat makhluk itu menandai wilayahnya sedikit ke utara. Namun dia tiba-tiba terkejut melihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah Kim yang sepertinya masih hidup. Dia bahkan memotong leher ular itu. Dia berkata, "Apa yang membuatmu jauh-jauh ke bawah sini, kepala desa?"
Kepala desa itu pun bertanya apa yang terjadi di sini. Motor itu apa kau yang menghabisinya? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kim terlihat marah kepada kepala desa itu. Dia pun berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi katamu? Kau membuatnya terdengar seolah-olah monster ini tidak boleh mati. Orang itu pun terkejut dan ketakutan. Dia berkata itu semua demi kebaikan desa. Jika ular ini tidak menandai wilayahnya, monster lain di dekat kami akan menyerang desa. Kim berkata demi kebaikan desa ya? Itu bukan untuk kebaikanmu kan? Aku sedikit mengetahui tentang monster ini. Namanya adalah Gluttano Snake. Saat dia tidak makan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, spesies yang malas dan tidak berguna. Setelah membuat sarangnya, sampai dia meninggalkan tempat itu, dia akan menandai tempat itu sebagai wilayahnya. Karena hal ini, monster-monster yang lebih lemah tidak akan berani mendekatinya. Tapi di saat yang bersamaan, demi pertumbuhan anaknya di sarang, dia harus terus memberi mereka makan. Karakteristik lain dari ular ini adalah, dia tidak melihat seseorang yang memberikannya makan sebagai makanan. Aku hanya menebak-nebak, tapi kau sudah mengetahui karakteristik ular ini, dan terus memberikan penduduk desa sebagai makanannya, di saat kau malah memainkan peran sebagai hero. Namun kemunafikan dirimu itu sekarang juga telah berakhir. Dia benar-benar terkejut mendengar perkataan dari Kim, dan bersujud di hadapan ular itu. Nampak warga desa yang melihat Kim yang membawa kepala ular. Mereka semua terheran-heran, apa itu benar? Jadi Kim telah menceritakan tentang kebohongan kepala desa kepada mereka semua. Mereka semua masih tidak percaya kalau kepala desa benar-benar berkata seperti itu, dan memberikan pengorbanan pada Dewa Tanah. Salah satu warga menangis karena suaminya yang dikorbankan saat dia mempercayai kepala desa. Ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu? Sungguh mengejutkan. Kepala desa berbohong kepada mereka semua, dan memberi makan monster ini. Tapi berkat itu, memang benar kalau kami dapat terhindar dari monster lain. Mereka semua pun bertanya kepada Kim apa yang akan kau lakukan sekarang. Karena kau telah menghabisi monster ular itu, Kim menjawab aku akan membantu kalian. Mereka semua terkejut mendengarnya. Kim berkata aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian. Dia pun menunjukkan beberapa telur ular tersebut. Seperti yang kalian lihat, ini adalah telur ular. Ini adalah telur yang ditinggalkan oleh monster itu. Mereka semua ketakutan. Aku tahu apa yang ingin kalian katakan. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Kalian mengerti perkataanku tentang ular ini. Memiliki karakteristik tidak melihat orang yang memberinya makan sebagai makanan. Kita akan menggunakan karakteristik ini untuk memelihara bayi ular ini. Jangan khawatir, tidak akan ada pengorbanan manusia seperti sebelumnya. Para warga bertanya lalu apa yang akan kita lakukan? Kim menjawab kita akan memberi mereka makanan dengan monster. Mereka pun bertanya-tanya monster. Jadi begitu, kita akan menangkap monster dan memberi makan ularnya dengan monster itu. Tapi siapa yang akan menangkap monsternya? Kim menjawab aku yang akan memburu mereka pada awalnya. Tapi pada akhirnya, aku hanyalah orang luar, yang akan segera pergi meninggalkan desa ini. Setelah aku pergi, kalianlah yang harus mengurusnya. Mereka pun sedikit kesal dan bertanya apa-apaan itu. Omong kosong macam apa ini? Dari apa? Yang kau dengar? Kau ingin para petani menggunakan alat bertani untuk menangkap monster? Kim menjawab bukankah ini desa kalian? Jika bukan kalian yang melindunginya, lalu siapa lagi? Ini tidak semudah yang kau katakan, ucap penduduk desa. Dan Kim berkata kalau begitu menyerah saja. Kenapa kalian semua tidak menyerah? Dan kembali mengorbankan penduduk desa lagi. Kim berpikir meskipun mereka tidak berniat melindungi diri mereka sendiri, mereka ingin bersandar pada seseorang untuk mendukung mereka. Perasaan seperti inilah yang menciptakan seorang hero. Seorang hero lemah yang terbuat dari niat orang lain. Tapi seperti dugaanku, apa aku terlalu berharap bagi mereka yang sudah putus asa? Apa ini benar-benar terlalu berlebihan bagi mereka? Aku harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata aku akan melakukannya. Sepertinya itu adalah gadis yang diselamatkan sebelumnya. Dia bersembunyi di balik tubuh ibunya. Kim menyadari kalau dia adalah gadis yang waktu itu, gadis itu sebenarnya ketakutan. Dia pun berkata aku tidak tahu apakah aku bisa membantu atau tidak. Tapi aku ingin menjadi kuat seperti Tuan, dan melindungi penduduk desa. Kim berkata kamu itu anak yang baik ya. Jika semuanya bekerja sama, kita pasti dapat melindungi desa. Gadis itu menjawab benarkah? Aku akan melakukan yang terbaik.
Kim berpikir meskipun anak ini berkata dia bisa melakukannya, para penduduk desa sepertinya masih belum berani. Namun ada seorang yang berkata aku akan mencobanya. Ini lebih baik daripada mati seperti anjing setelah tidak melakukan. Dan banyak warga lainnya yang ikut untuk membantu mendapatkan para monster dan akan mencobanya. Orang-orang di desa ini sungguh lemah dan mudah merasa takut. Mereka bersikap egois lagi dengan hanya mencoba menerima bantuan. Kalau begitu setidaknya sampai kau meninggalkan kami. Apa kau bisa mengajari kami cara bertarung? Dan notifikasi sistem muncul di hadapan Kim. Penduduk desa telah mendapatkan tekad mereka. Penyelesaian 60%, Kim berkata baiklah, haruskah aku memulainya? Diperlihatkan di dalam gua monster ular sebelumnya. Kepala desa berpikir kalau Kim arogan. Kepala desa berkata dia menghinaku tanpa menyadari posisinya. Dia sepertinya mendatangi sebuah monster yang sedang tertidur, dan monster itu membuka matanya. Kepala desa berniat akan menghancurkan segalanya dengan menggunakan monster ini. Kemudian scene beralih, diperlihatkan sebuah hutan. Di sana terdapat warga yang menangkap monster burung. Mereka menyadari, jika mereka mengikat bayi-bayi monster itu di ruang bawah tanah desa, dan para penduduk desa memberi mereka makan secara bergantian, maka tidak mungkin kita akan dimakan oleh mereka kan. Si orang luar itu, dia luar biasa dalam hal apapun. Terlihat Kim yang akan mengalahkan monster kelabang. Monster itu menyerang. Sepertinya monster itu sangat ganas, namun dia dapat menghindarinya dengan mudah. Dia sedikit kesulitan mengalahkan monster ini. Namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkannya dan membelahnya menjadi dua bagian. Salah satu warga berkata, "Hei orang luar, kenapa kau tidak berhenti saja? Matahari akan segera tenggelam. Jangan memaksakan dirimu dan kembalilah." Kim berkata baiklah, aku akan menyelesaikan ini dan segera kembali. Dan terlihat notifikasi sistem, lantai 10 Tower of Trial, level pencapaian 90%, bayi ularnya telah tumbuh cukup besar. Tapi level pencapaian tidak meningkat. Apa ini karena menghilangnya kepala desa? Aku ingin menyelesaikannya setelah mencapai 100%. Tapi apa yang tersisa? Tiba-tiba dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya, dan muncul ledakan yang ada di hadapannya. Ternyata itu adalah burung phoenix, Holy Bird of Blue Fire. Itu adalah musuh alami monster ular yang dapat mengancamnya. Burung itu terlihat marah. Kim berpikir jadi karena dia ya. Sepertinya ini adalah ulah kepala desa. Berkata sekarang lihatlah. Penampilannya yang agung dan mengancam itu, dia memang layak untuk dibius menggunakan potion penidur. Dengan itu, para penduduk desa akan memperlakukanku sebagai seorang hero lagi. Karena aku adalah kepala desa yang dapat mengendalikan monster. Dia pun berkata kepada burung itu, benarnya akulah orang yang membangunkan, cepatlah perlakukan aku sebagai mastermu. Namun dia langsung mengeluarkan serangan api biru ke arah kepala desa. Dia pun langsung terbakar habis. Dia bertanya-tanya kenapa kau menyerangku. Ini tidak mungkin. Itu cukup dahsyat. Burung ini memiliki kekuatan penghancur sebesar ini, dan dia akan menuju ke arah desa. Kim berlari untuk menghentikan burung tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Dia melompat dan mengeluarkan pedangnya untuk menyerang burung itu. Namun sepertinya burung tersebut bisa menghindarinya. Kim tidak bisa menjangkaunya. Burung itu terlalu cepat. Dia pun akan diserang oleh burung biru tersebut, dan langsung menghantamnya ke tanah. Dia merasakan kesakitan karena terluka oleh serangan burung. Dia berpikir padahal penduduk desa baru saja memulai untuk bersatu. Dia sepertinya benar-benar kesal. Terlihat para warga yang bertanya-tanya, apa sih orang luar itu sedang menghabisi para monster? Dia juga belum tidur selama beberapa hari. Dia benar-benar sesuatu ya. Seperti dugaanku. Apa itu karena dia masih muda? Aku pasti akan bersemangat seperti pria itu jika aku seusia dengannya. Saat aku masih muda, para monster tidak ada apa-apanya. Mereka melihat Kim yang terjatuh dari atas, namun dia dapat mendarat dengan baik, dan akan melancarkan serangannya ke arah monster burung itu. Terlihat burung tersebut ingin menyerang para warga. Mereka benar-benar terkejut dan ketakutan, karena burung itu akan mengeluarkan api biru miliknya, seperti seekor naga. Namun tiba-tiba sebuah pedang yang diikat mengarah ke arah burung tersebut, dan paruh dari burung itu diikat oleh tali itu. Kim berkata kalau aku tidak bisa menjangkaunya, maka aku akan membuatnya bisa menjangkaunya. Aku menangkapmu Holy Bird, pinjamkan aku kemampuanmu. Dia menggunakan skill Transformation. Anda dapat meniru kemampuan fisik dari target yang ditentukan. Itu adalah efek dari skill ini.
Sepertinya burung itu kesakitan, karena diserang oleh Kim. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di Storyme. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.